Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, tepatnya di kawasan Cengkareng, hidup sebuah keluarga yang sederhana namun penuh kehangatan. Rumah mereka hanyalah bangunan tua dengan dinding cat pudar dan halaman kecil yang ditanami pohon mangga. Pak Budi, ayah berusia 48 tahun, adalah tulang punggung keluarga. Sebagai sopir truk antar provinsi, ia sering menghabiskan hari-harinya di jalan raya, menghadapi kemacetan dan cuaca buruk. Tubuhnya kekar, tapi mulai menua, dengan garis-garis keriput di dahinya yang menceritakan kisah perjuangan. Setiap pulang, ia selalu membawa oleh-oleh kecil untuk anak-anaknya, seperti permen atau buah segar dari pasar yang dilewatinya. Hidup ini seperti mengemudi truk, nak. Kadang jalannya mulus, kadang berlubang. Yang penting, kita tetap maju, katanya seringkali sambil tertawa, meski matanya menunjukkan kelelahan yang dalam. Bu Rina, ibu berusia 36 tahun, adalah sosok yang lembut dan tangguh sekaligus. Ia menikah muda dengan Pak Budi, meninggalkan mimpi menjadi guru demi membangun rumah tangga. Sehari-harinya dihabiskan di rumah, memasak, membersihkan, dan menjahit pakaian untuk tetangga. Tapi di balik kesibukannya, Bu Rina punya hobi membaca novel roman lama yang ia pinjam dari perpustakaan kelurahan. Ia sering bercerita kepada anak-anaknya tentang pentingnya pendidikan. Jangan seperti ibu ya, belajarlah yang rajin supaya bisa meraih mimpi. Nasihatnya dengan suara halus sambil menyisir rambut Tini atau memeluk Sarah. Hubungan Bu Rina dengan Pak Budi adalah contoh cinta yang tulus. Mereka sering bertengkar kecil tentang uang, tapi selalu berakhir dengan pelukan di malam hari. Anak sulung, Udin, berusia 25 tahun, adalah pemuda yang ambisius tapi rendah hati. Baru lulus dari Politeknik dengan jurusan teknik mesin, ia bekerja sebagai teknisi di bengkel mobil di kawasan Tanah Abang. Udin adalah kakak yang protektif, selalu mengantar adik-adiknya ke sekolah saat kecil dulu. Ia punya mimpi membuka bengkel sendiri suatu hari nanti, dan sering menghabiskan malam membaca buku otomotif atau memperbaiki motor tuanya. Aku akan bikin kita punya rumah lebih besar ya, janjinya kepada Pak Budi, yang selalu dijawab dengan tepukan bahu bangga. Udin juga suka bercanda dengan Sarah, memanggilnya si penyanyi amatir karena hobi Sarah bernyanyi. Sarah, gadis berusia 20 tahun, adalah cahaya keluarga. Mahasiswi semester akhir jurusan komunikasi di Universitas Negeri, ia penuh mimpi menjadi jurnalis atau penyanyi. Suaranya merdu, sering menyanyikan lagu-lagu lama seperti Bengawan Solo untuk menghibur keluarga saat makan malam. Sarah adalah yang paling dekat dengan Tini. Ia sering mengajak adiknya bermain atau belajar bersama. Kak Sarah, nanti kalau aku besar, aku mau jadi seperti kakak, kata Tini suatu hari, membuat Sarah tersenyum lebar. Sarah juga punya sahabat dekat bernama Mia, yang sering mengajaknya menginap untuk mengerjakan tugas kuliah. Mereka berdua seperti saudara, berbagi rahasia dan tawa. Yang bungsu, Tini, berusia 10 tahun, adalah permata kecil keluarga. Gadis lincah dengan rambut ikal dan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Tini masih suka bermain boneka dan menggambar, tapi ia pintar di sekolah, selalu mendapat nilai bagus di pelajaran matematika. Ia manja sekali dengan ayahnya. Setiap malam, Pak Budi harus menceritakan dongeng tentang pangeran dan putri sebelum Tini tidur. Ayah, ceritain yang ada naga ya, pintanya dengan suara mengantuk. Tini adalah yang menyatukan keluarga. Tangisannya bisa membuat semua orang panik, dan tawanya bisa membuat rumah terasa lebih hidup. Malam itu, rumah kecil di Cengkareng terasa lebih hangat dari biasanya. Angin musim hujan berhembus pelan, membawa bau tanah basah lewat celah jendela. Di dapur, Bu Rina sedang menggoreng tempe sambil bersenandung lagu Kasih Ibu. Tini menempel di kakinya seperti perangko. Bu, nanti Sarah bawa coklat enggak ya? Bu Rina sambil tersenyum, mengelus rambut ikal Tini. Kalau kamu tidur cepat, besok ibu kasih 2 coklat. 1 dari ibu, 1 dari Kak Sarah. Janji ya Bu, aku sayang ibu sampai ke bulan. Di ruang tamu, Pak Budi dan Udin duduk bersila di lantai memperbaiki remote TV yang rusak.
Pak Budi, "Din, kamu ingat dulu ayah ajarin kamu ganti ban truk di tengah hujan?" Udin tertawa pelan. "Ingat banget ya, bannya lebih berat dari aku waktu SMP." Pak Budi meletakkan tangannya di bahu Udin. "Sekarang kamu sudah bisa bawa keluarga ini maju. Ayah bangga. Tapi janji sama ayah jangan lupa sholat ya. Hidup ini cuma numpang." Udin menatap ayahnya lama, suara serak. "Janji ya, aku yang bakal gantiin ayah jemput ini sekolah, jemput Sarah kuliah, jemput ibu belanja, semuanya." Pak Budi memeluk Udin erat sampai bahu anaknya basah air mata. "Anakku laki-laki satu-satunya. Jaga perempuan-perempuan kita ya." Pukul 9 malam, telepon berdering. Sarah nelpon dari rumah Mia. "Bu, aku sama Mia belum selesai bikin slide presentasi. Boleh nginep semalam aja?" "Boleh nak, tapi jangan lupa makan malam. Ibu taruh bubur di kulkas. Besok panasin ya." Sarah tertawa. "Ibu selalu khawatir. Aku udah besar, Bu." Bu Rina suara bergetar. "Besar atau kecil, kamu tetap bayi ibu. Pulang pagi-pagi ya. Tini nangis tadi minta kakaknya nyanyi." "Aku janji, Bu. Besok aku nyanyi pelangi buat Tini. Love you." Bu Rina menahan isak. "Ibu juga sayang kamu. Sayang sekali." Setelah telepon ditutup, Bu Rina memeluk Tini yang sudah ngantuk di pangkuannya. "Tini, besok kakak Sarah pulang, kamu boleh minta apa aja." Tini menguap. "Aku mau Kak Sarah tidur sama aku. Aku takut gelap kalau sendirian." Bu Rina mencium kening Tini. "Ibu tidur sama kamu malam ini. Kita tunggu Kak Sarah bareng-bareng ya." Pukul 11 malam, rumah mulai sunyi. Pak Budi membacakan dongeng untuk Tini. Dan putri kecil itu selamat karena ada ayahnya yang selalu melindungi. Tini setengah tertidur. "Ayah, janji lindungi Tini selamanya ya." "Selamanya nak, ayah gak akan kemana-mana." Tini tersenyum dalam tidur. "Ayah nomor 1. Pukul 12 lewat, jendela belakang berderit pelan. 4 bayangan masuk. Pak Budi terbangun, langsung bangkit. "Bu Rina, ambil Tini! Udin!" Bu Rina berlari ke kamar Tini, memeluk anaknya erat. "Shh, ibu di sini, jangan takut." Udin keluar kamar, dada membusung. "Kalian keluar dari rumah ini sekarang juga." Perampok satu tertawa dingin. "Diam, atau kami habisi satu-satu." Udin melangkah maju. "Habisi aku dulu, tapi kalian gak akan sentuh ibu dan adikku." Pertarungan singkat, pisau menusuk. Pak Budi berteriak sambil memegang luka di perut. "Rina, lari, bawa Tini." Bu Rina menangis histeris memeluk Tini. "Budi, jangan tinggalin kami." Tini menangis ketakutan. "Ayah, Kak Udin, Ibu, aku takut." Udin jatuh. Darah mengalir di lantai. Udin merangkak mendekati Tini. "Dek, kakak sayang kamu, jangan nangis." Tini meraih tangan Udin. "Kak, bangun, kita main sepeda besok." Bu Rina mencium kening Tini, menutup mata anaknya dengan tangan gemetar. "Bu Rina, Tini lihat ibu aja. Ibu janji kita ketemu Kak Sarah besok, kita nyanyi bareng." Tini napas tersengal. "Ibu, aku mau peluk Kak Sarah." Bu Rina, isaknya pecah. "Iya sayang, kita peluk Kak Sarah, peluk erat-erat." Pukul 3 dini hari, rumah kembali sunyi. Hanya darah dan boneka beruang Tini yang tergeletak di lantai. Pagi pukul 7, Sarah turun dari angkot membawa sekotak donat untuk keluarga. Ia bernyanyi kecil sambil berjalan. "Pelangi, pelangi, alangkah indahmu." Tiba di depan rumah, ia melihat garis polisi kuning. "Permen apa yang paling manis? Permen aku pulang." Seorang polisi menahannya. "Maaf Nona, keluarga Anda." Sarah menerobos masuk. Ia melihat tubuh-tubuh di lantai. "Bu, Ayah, Udin, Tini." Ia berlutut di depan Tini, mengguncang tubuh kecil itu.
Tin, bangun, kakak bawa donat coklat. Kakak janji nyanyi pelangi buat kamu. Ia memeluk tubuh dingin Tini, menangis sampai sesak. Ibu, maafin Sarah. Sarah janji pulang pagi. Sarah telat. Ia merangkak ke arah Udin. Sarah, Kak, kamu bilang mau ajarin Tini naik sepeda. Bangun Kak, kita ajarin bareng. Lalu ke Pak Budi dan Bu Rina yang berpelukan dalam kematian. Sarah memeluk keduanya. Ayah, Ibu, Sarah mau pulang. Sarah mau makan bubur Ibu. Sarah mau dongeng ayah. Tolong buka mata. Tetangga menangis di luar. Sarah tetap di lantai memeluk boneka Tini, bernyanyi dengan suara serak. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Air matanya menetes ke wajah Tini yang sudah tak bernyawa. Sarah berbisik, kalian janji tunggu Sarah. Sarah pulang kok. Sarah di sini, jangan pergi. Seorang poluan memeluk Sarah dari belakang. Poluan, Nak, ayo kita keluar dulu. Enggak, Sarah enggak mau pergi. Ini rumah Sarah, ini keluarga Sarah. Ia memeluk tubuh Tini lebih erat. Tini, Kak Sarah nyanyi lagi ya. Pelangi, pelangi, jangan takut gelap. Kakak di sini selamanya. Hujan mulai turun di luar. Di dalam rumah hanya tersisa suara tangis Sarah yang tak kunjung reda, bercampur lagu pelangi yang dinyanyikannya berulang-ulang. Satu-satunya cara ia masih bisa memeluk keluarganya yang sudah pergi. Malam itu, Jakarta hujan deras. Di kamar kosong rumah bibinya, Sarah memeluk boneka beruang Tini, berbisik pada kegelapan. Ibu, Ayah, Udin, Tini, tunggu Sarah di Pelangi ya. Nanti Sarah nyanyi buat kalian setiap hari sampai kita ketemu lagi. Dan di luar jendela, pelangi kecil muncul di sela awan hitam. Seolah keluarga itu benar-benar sedang menunggu di balik cahaya yang tak pernah pudar.